Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memenuhi tugas ujian tengah semester Manajemen Transportasi Laut dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Program Tol Laut berbasis AHP atau Studi Kasus Pelabuhan Tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tol laut serta menganalisa faktor dan subfaktor yang menjadi prioritas utama dengan metode analisis analytical hierarchy proses atau AHP. Data yang dikumpulkan adalah ada dua, yakni data primer dan sekunder. Yang pertama ada data primer, yakni dengan dilakukan dengan meminta responden mengisi kuesioner yang ditentukan nilainya, yang kemudian diolah menggunakan AHP dan nilai variabel, yaitu nilai yang diberikan oleh responden terkait kondisi kriteria dan subkriteria berdasarkan Likert. Sementara data sekunder diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut berupa data realisasi tol laut terkait jumlah pelayaran, jumlah muatan, dan jenis muatan. Tol laut merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dari Sabang sampai Merauke untuk pemerataan distribusi barang dan mengurangi disparitas harga antar wilayah, yakni yang dikenal dengan Sabang sampai Merauke. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, faktor yang harus diutamakan adalah faktor infrastruktur dan faktor biaya. Dengan adanya HP sendiri dapat mengambil keputusan yang kompleks untuk mengetahui kriteria pemulihan pelabuhan untuk yang disinggahi. Untuk permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang sering disebut Perpres Tol Laut pada tanggal 1 Oktober tahun 2015. Lalu kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang daerah dengan yang diutamakan yakni 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar. Untuk perbatasan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang, kebutuhan pokok, dan barang penting dengan turunannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang penetapan jenis barang yang diangkut dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang dan ke daerah 3T, yakni tertinggal, terpencil, dan terluar. Raka Aiman Fadilah. Di sini saya ingin melanjutkan hasil diskusi saya dengan Syafi Afarisi. Dalam hasil pembahasan, pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner nilai bobot dan nilai variabel. Pada kuesioner nilai bobot terdapat 5 kriteria dan 13 subkriteria yang masing-masing diisi oleh responden dengan menggunakan skala 1-9 berdasarkan prioritas kriteria dan subkriteria. Sedangkan data nilai variabel diperoleh oleh kuesioner nilai variabel yang diisi berdasarkan kondisi subkriteria pada pelabuhan Tahuna dengan menggunakan skala Likert. Lalu ada infrastruktur regulasi, sedangkan perhitungan bobot prioritas kriteria seperti yang tersedia pada tabel 2 menunjukkan bahwa kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5 memiliki nilai bobot sebagai berikut. W1 sama dengan 0,108, W2 sama dengan 0,176, W3 sama dengan 0,382, W4 sama dengan 0,111, dan W5 itu adalah sama dengan 0,224. Lalu nilai bobot tersebut menunjukkan hierarki dari masing-masing kriteria. Semakin besar nilai bobot, maka semakin tinggi prioritas kriteria. Sesuai dengan hasil perhitungan bobot prioritas tertinggi terdapat pada kriteria infrastruktur dengan nilai 0,382.
Sedangkan nilai terendah terletak di kriteria rute dengan nilai 0,108. Lalu hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa hal yang perlu diutamakan dalam pelaksanaan pengiriman barang melalui program tol laut adalah faktor kriteria infrastruktur. Meskipun kriteria lain seperti kriteria rute, kriteria biaya, kriteria regulasi, dan kriteria manfaat memiliki bobot prioritas di bawah kriteria infrastruktur. Kriteria tersebut tetap memiliki peranan tersendiri, namun dalam prioritas yang berbeda. Thomson dalam menentukan pilihan pelabuhan dan freight forwarder, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan yakni port efficiency yang dipengaruhi oleh infrastruktur pelabuhan. Lalu infrastruktur pelabuhan berupa peralatan yang memadai dapat meningkatkan efektivitas kegiatan bongkar muat peti kemas pada pelabuhan. Lalu hasil penelitian menunjukkan kriteria infrastruktur lebih diutamakan daripada kriteria rute. Jika kriteria infrastruktur dapat diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka rute termasuk frekuensi pelayaran kapasitas. Lalu ada rasio efektivitas tingkat capaian. Sesuai dengan hasil perhitungan nilai bobot prioritas, bahwa bobot prioritas tertinggi terdapat pada subkriteria multimoda transportasi dengan nilai 0,274 dan nilai tertinggi kedua pada subkriteria infrastruktur sekitar pelabuhan dengan nilai 0,223. Sedangkan nilai terendah terletak pada subkriteria kecukupan muatan berangkat atau balik dengan nilai 0,11. Dan nilai terendah kedua adalah subkriteria frekuensi dengan nilai 0,021. Shipper akan tertarik mengirimkan barang ke daerah tertentu dengan pertimbangan kelancaran pengiriman barang yang ditandai dengan moda transportasi dan infrastruktur yang menunjang. Dengan kata lain, kecukupan muatan berangkat atau balik akan meningkat jika mengutamakan faktor multimoda transportasi dan infrastruktur pelabuhan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengiriman barang melalui tol laut harus ditunjang dengan moda transportasi selain kapal laut yang dapat menghubungkan distribusi barang dari pelabuhan bongkar menuju konsumen melalui standar efektivitas yang telah ditentukan oleh penelitian dan pengembangan Departemen Dalam Negeri yang tersaji pada Table 5. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan ini adalah beberapa saran yang dianjurkan dalam pelaksanaan program tol laut sebagai berikut. Faktor yang menjadi perhatian utama adalah faktor infrastruktur dan faktor biaya. Sedangkan subfaktor utama perlu diprioritaskan, yakni multimoda transportasi, infrastruktur sekitar pelabuhan, dan biaya kontainer. Agar tujuan dari program tol laut dapat terpenuhi, maka pada pelaksanaannya pemerintah perlu mengutamakan keberadaan multimoda transportasi didukung dengan infrastruktur sekitar, terlebih subkriteria dan infrastruktur sekitar yang hanya menunjukkan nilai variabel pada skala 2. Selain itu, meskipun bukan subkriteria yang diprioritaskan, namun subkriteria kecukupan muatan perlu mendapat perhatian karena hanya memiliki nilai pada skala 1. Jadi kurang lebih segitu saja yang bisa saya dan Syafi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.